Kasus dugaan korupsi pemberian kredit PT Sritex menjadi alarm keras bagi dunia perbankan nasional. Bisa-bisanya Bank BJB dan Bank DKI mengucurkan kredit tanpa jaminan. Dalam kasus korupsi PT Sritex, negara dirugikan 629,9 miliar rupiah. Sejumlah kasus kejahatan keuangan menyeret Bank Pembangunan Daerah belakangan ini. Terbaru adalah kasus Bank BJB dan Bank DKI. Hal tersebut tentunya menunjukkan bahwa Bank Pembangunan Daerah rentan terhadap bentuk praktek tindak pidana. Kejaksaan Agung menetapkan petinggi Bank BJB dan Bank DKI sebagai tersangka. Keduanya adalah Direktur Utama Bank DKI tahun 2020 Zainuddin Mapa dan pimpinan Divisi Komersial dan Korporasi Bank BJB tahun 2020 Diki Syahbandinata. Diki dan Zainuddin memberikan kredit kepada Direktur Sritex periode 2005-2022, Iwan Setiawan Lukminto. Namun, mereka mengabaikan persyaratan, yakni tidak melakukan analisa saat memberikan kredit kepada Sritex yang dipimpin Iwan. Padahal seharusnya, pemberian kredit tanpa jaminan hanya dapat diberikan kepada perusahaan yang memiliki peringkat A, sehingga kedua tersangka itu bertentangan dengan ketentuan standar operasional prosedur bank serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Lantas yang menjadi pertanyaan besar, mengapa kedua petinggi bank BUMD tersebut memberikan kredit kepada PT Sritex? Peneliti Pukat UGM Zainur Rohman menduga ada pemberian feedback atau gratifikasi kepada pihak BUMD. Ada pemberian kredit yang cukup sembrono, begitu bisa dikatakan ya. Apakah karena ada moral hazard? Misalnya moral hazard itu antara lain dalam kasus-kasus yang lain itu ada pemberian kickback dalam bentuk suap atau gratifikasi kepada orang bank sehingga mau menyalurkan kredit. Atau yang kedua, ada kata BLC, ada rekomendasi, ada endorsement dari pihak-pihak yang kuat agar bank-bank ini mau menyalurkan kreditnya kepada perusahaan debitur yang sebenarnya dalam kondisi yang kurang baik. Sangat mencengangkan, penggunaan dana yang telah dikucurkan oleh pihak bank namun tidak sesuai peruntukan. Dana yang seharusnya untuk modal kerja justru dialihkan untuk membayar utang dan membeli aset non-produktif. Akibatnya, kredit tersebut menjadi macet dengan status kolektibilitas 5 dan negara harus menanggung kerugian besar. Seperti yang kita ketahui sekarang, mengalami kepailitan. Artinya, kalau ada manajemen yang baik dengan pemberian kredit yang sudah sangat signifikan, barangkali bahwa PT Sritex ini akan tetap berada pada perusahaan yang sehat ya, karena sebagaimana informasi yang sudah disampaikan di tahun 2020 itu perusahaan ini mengalami keuntungan sekitar 1,8 triliun, tetapi pada tahun 2021 itu sudah minus 15 triliun lebih. Nah, jadi ada deviasi yang cukup signifikan yang barangkali itulah menjadi anomali dan pintu masuk bagi kita untuk mengkaji, menganalisa kenapa sih harus sampai begitu. Tetapi, tidak saja negara yang harus menanggung beban kerugian besar. Yang lebih miris adalah, di balik itu semua ada ribuan pekerja Sritex yang hak-haknya belum terpenuhi. Ex-pekerja Sritex berharap kasus dugaan korupsi itu tidak mempengaruhi hak-hak mereka, utamanya pesangon dan hak lainnya yang hingga kini belum dibayarkan. Ikutin berita langsung ditetapkan sebagai tersangka, otomatis saya pribadi merasa kaget juga. Ya, saya harapkan karena ini kan untuk PT Sritex ini kan sudah diserahkan ke kurator. Jadi saya harapkan tidak mempengaruhi hak karyawan yang akan diberikan ke karyawan untuk pesangon, THR, dan lain-lain seperti setelah dipanggil atau kembali seperti semula. Ya kalau bisa ya nanti bisa beroperasi kembali dan lancar. Kasus dugaan korupsi pemberian kredit PT Sritex menjadi alarm keras bagi dunia perbankan nasional. Negara dirugikan, kredibilitas perbankan tentunya terguncang, dan lagi-lagi masyarakat kembali dikecewakan. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.